Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah malam ini kembali kita bermajlis di tempat yang penuh barakah ini, insyaallah melanjutkan pembahasan kita dari kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah. Setelah hampir 1 bulan pertemuan terakhir kita yang lalu membahas tentang bab berkenaan gelapnya bid'ah, kemudian pengertian bid'ah yang disebutkan oleh para ulama. Kemarin kita menyebutkan tentang perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pada halaman 28 ketika beliau menjelaskan pengertian bid'ah adalah ma lam yashra'hu Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, wa huwa ma lam ya'mur bihi amrun ijabin wal istihbab, yaitu perkara yang tidak ada perintahnya di dalam agama, tidak pula anjuran di dalam agama, maka ini adalah bid'ah. Kemudian pada malam ini melanjutkan halaman 29 nomor 2, yaitu pengertian bid'ah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Beliau mengatakan al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'ah. Bid'ah itu adalah cara di dalam agama yang dibuat-buat. Tariqah adalah cara atau jalan di dalam agama yang dibuat-buat. Tudhahi syar'iyyah, yang menyerupai syariat. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha, yang dimaksudkan tujuan menjalankan bid'ah-bid'ah tersebut al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu, adalah berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara jalan yang dibuat-buat di dalam agama yang menyerupai syariat, yang tujuannya ketika dilakukan adalah untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah. Ini perkataan Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Wa ala hadza aw wa hadza ala ra'yin man la yudkhilul 'adati fi ma'nal bid'ah. Pengertian ini adalah bagi mereka yang tidak memasukkan perkara-perkara adat kebiasaan dalam makna bid'ah. Jadi murni perkara ibadah. Wa innama yakhussuha bil ibadat. Tetapi di dalam pengertian tersebut dikhususkan di dalam perkara-perkara ibadah. Berlebih-lebihan di dalam beribadah. Wa amma ala ra'yi man adkhala al-a'mala al-'adiyata fi ma'na al-bid'ah, adapun sebagian orang yang memasukkan amalan-amalan kebiasaan manusia di dalam makna bid'ah, maka mereka memberikan pengertian bid'ah ay tariqatun fid dini mukhtara'ah, jalan dan cara di dalam agama yang dibuat-buat, tudhahi syar'iyyata, menyerupai syariat, yuqsadu bis-suluki 'alaiha, yang dilakukan bertujuan ma yuqsadu bit tariqati syar'iyyah,
yang dilakukan dengan tujuan sebagaimana tujuan di dalam syariat. Pengertian yang kedua ini, mereka memasukkan kebiasaan dan adat itu di dalam perkara bid'ah. Kalau pengertian pertama tadi murni di dalam perkara ibadah saja, bid'ah di dalam perkara ibadah saja. Tapi kalau pengertian yang kedua ini memasukkan kebiasaan-kebiasaan manusia, itu masuk di dalam bid'ah kalau tujuannya sama dengan tujuan di dalam syariat. Thumma qarrara rahimahullahu ta'ala ala ta'rifihi tsani. Maka al-Imam Asy-Syatibi beliau menetapkan dalam pengertian yang kedua ini, annal adati min haitsu hiya adiyah la bid'ata fiha. Dalam pengertian yang kedua ini, bahwa kebiasaan-kebiasaan itu, jika itu adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, kebiasaan-kebiasaan adat yang dilakukan oleh manusia, la bid'ata fiha. Secara zahir tidak ada bid'ah di situ. Hal-hal yang biasa dilakukan manusia dalam urusan-urusan kebiasaan di luar ibadah, maka tidak ada bid'ah itu. Wa min haitsu yuta'abbadu biha. Tapi dari sisi beribadah, menjadikan kebiasaan-kebiasaan itu sebagai ibadah kepada Allah, au tudha'u wad'u ta'abbud tudkhiluhal bid'ah atau tadkhuluhal bid'atu. Tapi kalau kebiasaan itu kemudian dikerjakan sebagai bentuk ibadah, maka masuklah di situ hukum bid'ah di dalamnya. Fahasala bidzalik annahu jam'a baina ta'rifaini. Maka di sini Al-Imam Asy-Syatibi menggabungkan antara pengertian bid'ah yang pertama dengan pengertian bid'ah yang kedua. Wa mathala. Kemudian beliau memberikan contoh lil umuril adiyati allati la budda fiha min at-ta'abbud. Kemudian Al-Imam Asy-Syatibi memberikan contoh-contoh perkara-perkara biasa tapi dijadikan sebagai bentuk ibadah, maka di dalamnya mengandung bid'ah. Contoh kata beliau, bil bai'i wasyira. Dalam jual beli, ini kebiasaan manusia perkara biasa. Dalam kehidupan kita jual beli biasa. Urusan duniawi, bukan perkara ibadah. Tapi kalau perkara jual beli ini, sudah dibuat tujuannya untuk ibadah, maka nanti di situ akan jatuh pada perkara bid'ah. Kemudian wan nikahi, perkara nikah, perkara biasa dalam kehidupan manusia. Tapi ketika sudah dibuat tujuannya untuk ibadah, maka masuk nanti di dalamnya ada perkara bid'ah yang dilakukan oleh manusia. Wat talaqi, begitu juga talak, terjadi talak suami istri biasa. Tapi ketika nanti salah, maka akan jatuh dalam perkara bid'ah. Wal ijarat, sewa menyewa. Wal jinayat, perkara pidana. Ini bisa di dalamnya masuk dalam perkara bid'ah. Contoh, perkara talak biasa, suami istri ketika sudah tidak ada kecocokan, sudah dicari jalan bagaimana mereka tetap dijaga keutuhan rumah tangga, kemudian tidak ketemu cara lagi, maka harus talak. Ada talak di sana yang disebut dengan talak sunni, ada juga talak apa? Talak bid'i, talak sunni. Wanita yang masih bersih, dalam keadaan bersih dan belum digauli, kemudian ditalak, maka talaknya sunni, talak yang memang dibenarkan. Tapi kalau wanita itu sudah digauli, kemudian dia talak, atau wanita dalam keadaan haid, dia talak, maka jatuh pada talak apa? Talak bid'i, talak bid'i. Nanti ulama berselisih, hukum talak ini bid'i, tapi ulama berselisih apakah talaknya jatuh apa tidak. Ya, talaknya jatuh apa tidak. Tetapi di situ disebut dengan talak bid'i. Pernikahan, kebiasaan, pernikahan menjadi adat biasa. Tapi ketika di sana nanti ada hal-hal yang dijadikan sebagai apa? Ibadah, maka mengandung bid'ah. Ya, contoh, orang menikah punya cara seumpama. Sebagai contoh, kaum Syiah Rafidhah, bagaimana pernikahan mereka? Nikah apa mereka? Nikah mut'ah, dan mereka jadikan sebagai ibadah. Mereka jadikan sebagai ibadah, taqarrub kepada Allah. Hari ini dia nikah, 3 hari kemudian dia apa? Cerai, pindah lagi, dia nikah, cerai, terus demikian. Dan dijadikan itu sebagai ibadah.
Begitu juga yang lain-lainnya. Tapi kalau itu murni menjadi muamalah biasa, tidak dicampur adukkan dengan perkara ibadah, maka tidak dihukumi di dalamnya sebagai bid'ah, atau tidak dihukumi sebagai bid'ah perbuatan tersebut. Qala li'annaha muqayyadatun bi umurin wa syurutin wa dhawabitin syar'iyyah la khiyarata lil mukallaf fiha. Karena perkara-perkara ini terikat dengan syarat, kemudian ketentuan-ketentuan syar'i yang tidak ada pilihan bagi manusia. Tidak ada pilihan bagi manusia. Ini hukum asalnya perkara muamalah. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih, bai' wa syira', jual beli, kemudian nikah, talak, kemudian sewa menyewa, kemudian hukum pidana atau perkara-perkara kejahatan dan pidananya, maka ini masuk dalam bab apa? Muamalat, dalam bab muamalat. Ya. Adapun sebagian ulama tadi yang mengatakan, dan pengertian yang pertama, kalau bid'ah itu hanya di dalam perkara ibadah, maka itu adalah pengertian yang pertama, yaitu suatu cara jalan di dalam agama yang dibuat-buat manusia tujuannya untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah. Ya, dia menyerupai syariat, menyerupai syariat. Contoh, berdoa, doa ibadah. Kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Hukum syar'i doa ibadah. Tetapi ketika doanya itu sudah memiliki cara-cara baru yang tidak diajarkan oleh Nabi, kemudian mereka melakukan hal itu adalah mubalaghah, berlebih-lebihan di dalam ibadah, masuk dalam bid'ah. Doa disyariatkan, tapi ketika doanya punya cara-cara tertentu dengan menari-nari, dengan apa lagi? Tabuh-tabuh rebana, kemudian menggunakan speaker dan doa jama'i, yang ini semua tidak ada contoh dari Nabi SAW, maka hukumnya menjadi apa? Menjadi bid'ah. Bukan di doanya, doanya ibadah, tapi karena cara yang mereka buat-buat tadi menyerupai syariat, akhirnya dihukumi menjadi bid'ah. Kemudian yang ketiga, qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hambali, di antara guru beliau adalah Imam Ibnu Qayyim. Dan Ibnu Qayyim murid Ibnu Taimiyah. Subhanallah, ulama. Mereka begitu dalam belajar, punya guru, bukan otodidak. Bukan belajar hanya dari kitab, bukan membaca, menghafal jadi tidak. Ulama belajar dari guru, gurunya dari guru, gurunya dari guru, dan demikian. Ya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, wal muradu bil bid'ati ma uhditha mimma la asla lahu fi syari'ati yadullu alaihi. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah perkara yang diada-adakan, mimma la aslalah fi syariah, yang tidak ada landasannya di dalam syariat ini, yadullu alaihi, yang membenarkan perbuatan tersebut. Perkara yang diada-adakan di dalam agama yang tidak memiliki landasan dasar hujjah untuk membenarkan perbuatan tersebut. Fa amma ma kana lahu aslun minas syar'i, adapun perkara yang memiliki landasan di dalam syariat, yadullu alaihi, yang membenarkan perbuatan tersebut, falaisa bibid'atin syar'an, maka itu tidak dihukumi sebagai bid'ah secara hukum syar'i, karena punya dasar, punya landasan dalil di dalam syariat. Wa in kana bid'ah lughatan, meskipun secara bahasa dia disebut bid'ah, tapi secara hukum syar'i dia tidak dihukumi bid'ah. Apa itu contohnya? Nanti beliau bawakan. Fa kullu man ahdatsa syai'an, maka siapa saja yang membuat perkara-perkara baru, wa nasabahu ila din, dan dia nisbatkan kepada agama, wa lam yakun lahu aslun minad din, dan tidak ada dalil di dalam agama, yurja'u ilaihi, yang dijadikan landasan, fahuwa dhalalah, maka perkara itu adalah sesat. Ingat, siapa saja yang membuat perkara baru dalam agama, ibadah-ibadah, cara-cara beragama, kemudian dinisbatkan kepada agama, tidak memiliki landasan dasar dalil yang bisa dijadikan dalil dan hujjah, fahuwa dhalalah, maka itu hukumnya sesat. Wad-dinu bari'un minhu, dan agama Islam berlepas diri dari itu. Agama Islam berlepas diri dari itu. Wasawa'un fi dzalika masailul i'tiqadat, baik itu
perkara-perkara akidah, keyakinan, perkara-perkara akidah, keyakinan seperti keyakinan firqah-firqah yang menyimpang, keyakinan qadariyah yang mereka tidak percaya dengan takdir, dinisbatkan kepada agama karena mereka mengaku sebagai muslim, ya. Kemudian firqah apa? Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka membawa keyakinan bolehnya mentakwil sifat-sifat Allah, dinisbatkan kepada agama, tidak ada landasan dasarnya. Dan seluruh firqah-firqah tersebut, awil a'mal, atau perbuatan-perbuatan yang disandarkan kepada agama, awil aqwalidh dhahirati wal batinah, atau ucapan-ucapan yang zahir maupun yang batin yang tidak punya landasan dasar dalil, maka agama berlepas diri dari itu semuanya. Amma ma waqa'a fi kalamis salaf, adapun perkara-perkara yang terjadi dan ini diucapkan oleh para salafus saleh min istihsani ba'dil bidah, yang mereka membenarkan atau mereka menganggap baik bid'ah itu, fa innama dzalika fil bid'il lughawiyyah la syar'iyyah. Kalau ada ucapan ulama salaf menyebutkan ini bid'ah, ini bid'ah, tapi mereka menjadikan itu suatu kebaikan, tayyib, mereka menjadikan suatu kebaikan, maka ini adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara hukum syar'i. Bid'ah secara makna bahasa, bukan bid'ah secara hukum syar'i. Qal famin dzalika, di antara contohnya adalah qaulu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, perkataan sahabat Umar bin Khattab. Lamma jama'a an-nasa fi qiyam Ramadan ala imamin wahidin fil masjid. Perkataan Umar bin Khattab ketika beliau kumpulkan para sahabat untuk salat tarawih qiyam Ramadan dengan apa? Satu imam di Masjid Nabawi. Para sahabat dikumpulkan untuk salat berjamaah qiyam Ramadan tarawih dengan satu imam. Wa kharaja wara'ahum yusalluna kadzalik. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu melihat bagaimana para sahabat berkumpul bersatu salat berjamaah di belakang imam yang satu tadi. Qala, Umar mengatakan, ni'matul bid'ati hadhi. Ini loh bid'ah yang bagus. Ini loh bid'ah yang baik. Ini loh bid'ah hasanah. Ya, ini loh sebaik-baik bid'ah, kata Umar bin Khattab setelah beliau mengumpulkan para sahabat untuk salat qiyam Ramadan bersama satu imam. Wa muraduhu radhiyallahu anhu, dan maksud dari ucapan Umar ketika memuji jamaah para sahabat salat tarawih berjamaah tadi, bahwa ini loh bid'ah yang baik. Maksud dari ucapan beliau, anna hadzal fi'la lam yakun ala hadzal wajhi qabla hadzal waqt. Maksudnya bahwa apa yang dilakukan para sahabat salat tarawih berjamaah itu sebelumnya tidak dilakukan. Sebelumnya para sahabat sendiri, salat sendiri, ada yang berjamaah sendiri-sendiri. Jadi tidak menjadi satu imam. Ini setelah apa? Setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala walakin lahu usulun minasyariah yurja'u ilayha. Tetapi perbuatan Umar mengumpulkan para sahabat menjadi satu imam salat tarawih itu memiliki dasar dalil di dalam syariat, memiliki hujah. Apa dalilnya Umar sampai mengumpulkan para sahabat untuk salat apa? Qiyam Ramadan secara berjamaah? Minha, dalilnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahuthu ala qiyam Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan umatnya untuk salat apa? Qiyam Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau di dalam hadis-hadis yang lainnya, ketika Nabi anjurkan untuk apa? Siapa yang salat berjamaah qiyam Ramadan di belakang imam hatta yansarif, sampai selesai salam, maka kutiba lahu qiyamul lail kullah. Allah catat dia ya sebagai pahala salat qiyamul lail suntuk satu malam.
Ini bukti bahwa Nabi SAW menganjurkan para sahabat untuk sholat apa? Qiyamul Ramadan, tarawihnya dengan berjamaah. Wa yuraghibu fi, dan Nabi anjurkan. Wa kana an-nasu fi zamanihi yaqumuna fil masjid, dan dahulu para sahabat di zaman Nabi SAW mereka sholat qiyamul Ramadan jama'atin mutafarriqah wa wuhdanan. Ada yang berjamaah dalam satu masjid, berjamaah, ada yang sendiri, ada yang sendiri, ada yang sendiri. Jadi apa? Banyak yang sholat tetapi berpisah-pisah, berjamaah, ada jamaah, ada yang sendiri. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam shalla bi ashabihi fi Ramadan ghaira lailah. Dan Nabi dahulu pernah sholat qiyam Ramadan bersama para sahabat, berjamaah bukan? Pernah bukan Nabi berjamaah? Pernah berjamaah bersama para sahabat. Thumma imtana'a min dzalika mu'allalan. Kemudian setelah itu Nabi kurang lebih 3 malam berjamaah salat tarawihnya bersama para sahabat. Setelah itu Nabi tidak keluar dari rumahnya. Tidak keluar menuju masjid untuk salat qiyamul lail berjamaah atau qiyam Ramadan tarawih berjamaah. Para sahabat menunggu di masjid. Kok Nabi belum keluar? Nabi belum keluar. Sahabat malu mau apa? Mau manggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bi annahu khashiya an yuktaba alaihim faya'jizu 'anil qiyam bih. Kenapa Nabi tidak keluar di malam keempat untuk salat berjamaah tarawih bersama para sahabat? Nabi takut kalau nanti Nabi terus keluar berjamaah dengan para sahabat akan diwajibkan oleh Allah ya salat apa? Salat tarawih secara berjamaah ini. Faya'jizu 'anil qiyam. Kemudian umatku ini, kata Nabi, mereka tidak kuat untuk melaksanakannya. Khawatir Nabi, sampai ini menjadi kewajiban 1 bulan penuh, khawatir umatnya apa? Tidak mampu. Wa hadza qad umina ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi sudah meninggal, menunjukkan apa? Agama telah sempurna. Wahyu telah terputus. Ketika agama sudah sempurna, wahyu sudah putus, Nabi diwafatkan oleh Allah, maka sudah aman. Aman apa di sini? Tidak mungkin diwajibkan lagi oleh Allah apa? Salat tarawih itu menjadi wajib. Karena syariat sudah selesai, sudah sempurna, agama telah sempurna. Berarti menjadi aman kalau dilakukan secara apa? Berjamaah. Hukumnya tetap apa? Sunnah. Wa minha. Di antara juga dalilnya. Ini dalil bolehnya apa? Apa yang dilakukan Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat dengan sholat berjamaah tadi karena pernah dilakukan oleh Nabi. Kemudian juga hadis-hadis yang menganjurkan demikian. Sehingga apa yang dikatakan Umar, ni'mah bid'ah hadhihi, ini loh sebaik-baik bid'ah. Itu bukan bid'ah secara hukum syar'i, tapi bid'ah secara apa? Secara bahasa. Ya. Kenapa demikian secara bahasa? Karena Umar mengadakan suatu yang baru. Secara zahir suatu yang baru, tetapi secara hukum syar'i bukan perkara baru karena sudah pernah dilakukan Nabi, dilakukan oleh Nabi dan para sahabat saat itu. Wa minha, dan dalil yang lain, annahu sallallahu alaihi wasallam amara bittiba'i sunnati khulafa'ir rasyidin. Kemudian dalil yang kedua lagi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita ini, perintahkan umatnya ini untuk meneladani dan mengikuti para khulafa'ur rasyidin. Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat yang lain. Wa hadza qad sara min sunnati khulafa'ir rasyidin. Maka salat tarawih dengan berjamaah ini menjadi sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Sunnahnya siapa? Umar bin Khattab, yang kemudian diikuti oleh para sahabat dan sampai hari ini. Maka tidak bisa kemudian ucapan Umar ini dijadikan dalil oleh sebagian orang untuk membenarkan bid'ah mereka. Oh enggak, ada kok bid'ah yang baik, ada kok bid'ah yang dipuji. Lihat aja Umar bin Khattab, dia katakan ni'matul bid'ah hadhihi. Lah, itu adalah ucapan Umar secara bahasa, tapi bukan secara hukum apa? Syar'i. Punya landasan tidak apa yang dilakukan Umar? Punya. Lah kalau orang yang melakukan bid'ah yang baru, sebagai contoh saja, bid'ah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, saking cintanya mereka kepada Nabi, kemudian mereka mengadakan apa? Perayaan Maulid Nabi dengan alasan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi.
Mana dalilnya? Adakah dilakukan oleh Nabi sebelumnya? Adakah dilakukan oleh para sahabat sebelumnya? Adakah anjuran dari Nabi? Tidak ada. Beda dengan tadi ini. Maka tidak bisa dikiaskan, disamakan antara bid'ah ini, ya, kemudian dikatakan bid'ah hasanah, sebagaimana Umar mengatakan ni'matul bid'ah hadhi. Jauh, tidak bisa. Ya. Qala wal bid'atu bid'atan, dan bid'ah itu ada dua macam. Bid'ah itu ada dua macam. Bid'atun mukaffirah tukhriju 'anil Islam. Yang pertama adalah bid'atun mukaffirah, bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namanya bid'atun mukaffirah, bid'ah yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa bid'atun mufassiqah, dan yang kedua adalah bid'ah mufassiqah, la tukhriju 'anil Islam, yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ulama menyebutkan bahwa contoh bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam adalah bid'ah Jahmiyah. Mereka yang memiliki bid'ah keyakinan Jahmiyah tidak percaya akan sifat-sifat Allah. Mereka mengingkari sifat Allah. Maka ini bid'ah yang mengeluarkan dari Islam. Apa yang mereka sembah? Allah. Tapi mereka tidak yakin Allah punya sifat. Ya. Begitu juga bid'ah Qadariyah. Mereka tidak percaya tidak beriman dengan apa? Takdir. Sedangkan takdir ini salah satu dari rukun iman. Tidak sah keimanan seorang muslim sampai dia beriman kepada takdir. Ya. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan walladzi yahlifu Abdullah bin Umar. Ingat, yang bersumpah ini Abdullah bin Umar. Law anna ahadahum dhahaban mithla Uhudin dhahaba. Kalau seandainya kaum Qadariyah yang pada saat itu munculnya di kota Basrah di Irak, dipimpin oleh Ma'bad al-Juhani, orang pertama yang menisbatkan diri kepada Islam, kemudian menyebarkan pemikiran Qadariyah anti takdir yang dia ambil dari orang Nasrani kafir, yang bernama Sausan Sasnawiyah, begitu nama dia, orang Nasrani. Kemudian dia menyebarkan pemikiran anti takdir, diambil oleh Ma'bad al-Juhani, kemudian disebarkan di kota Basrah, diikuti oleh muridnya, pengikutnya yang bernama Ghailan, menyebarkan pemikiran yang sama. Maka sampailah berita itu kepada Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, demi Allah, kalau seandainya mereka punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian mereka infakkan di jalan Allah, maka Allah tidak akan terima infak mereka hatta yu'mina bil qadar, sampai mereka mau beriman kepada takdir. Nah, ini bid'ah-bid'ah yang mukaffirah, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti bid'ah Syiah Rafidhah, kaum Syiah Rafidhah, yang mereka meyakini bahwa para sahabat murtad setelah meninggalnya Nabi, kecuali Ali dan keluarganya dan beberapa sahabat yang lain. Kaum Syiah Rafidhah meyakini bahwa mushaf Al-Quran yang ada pada kita muharraf, nggak sahih, tidak percaya mereka. Kaum Syiah Rafidhah yang hulu kepada Ali, sampai-sampai mereka dari firqah Syiah Rafidhah meyakini bahwa Ali adalah wujud Tuhan yang ada di dunia ini. Nah, ini keyakinan bid'ah yang mukaffirah, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi kalau bid'ah mufassiqah, seperti sebagian kaum muslimin jatuh pada bid'ah merayakan hari Maulid Nabi. Ini bid'ah, tapi bid'ah apa? Hukumnya fasik. Tidak keluar dari Islam. Ya. Atau bid'ah-bid'ah yang lainnya yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti zikir dengan apa? Joget-joget dan tarian-tarian, zikir dengan menggunakan rebana-rebana. Tidak ada contoh dari Nabi. Ya, ini disebut dengan bid'atun mufassiqah, tidak sampai keluar dari Islam. Tetapi tetap bid'ah itu adalah dosa yang paling besar. Ya. Dan bid'ah ini tidak boleh seorang meremehkan.
Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Barbahar rahimahullah, wahdhar sighar al-bid'ah. Hati-hati, jauhi. Meskipun menurut manusia itu ini bid'ah yang ringan. Nah, itu bid'ah tetap hukumnya besar di sisi Allah. Karena yang kecil menurut manusia ketika terus dilakukan akan berkembang menjadi bid'ah yang besar. Ini harus hati-hati. Kemudian selanjutnya, Syekh Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani rahimahullah, beliau mengatakan al-matlabu tsani, poin yang kedua, syurutu qabulil amal, yaitu syarat-syarat diterimanya amal ibadah. La yuqbalu ayyu amalin mimma yutaqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla illa bi syartain. Amalan apapun, ibadah apapun tidak akan diterima oleh Allah ketika seorang mendekatkan diri dengan ibadah dan amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah sampai terpenuhi dengan dua syarat. Sampai terpenuhi dengan dua syarat. Lihat, Ahlus Sunnah selalu mengingatkan dua syarat ini. Dan ana yakin semua kita hafal dua syarat ini. Tapi Ahlus Sunnah terus mengingatkan dalam kitab-kitab mereka, dalam khutbah-khutbah mereka, karena pentingnya dua ini. Jangan sampai satu saja kurang, hilang amal ibadah kita, ditolak amal ibadah kita. Ya. Kemudian asy-syartul awwal, syarat yang pertama, ikhlasul amal lillahi wahdah la syarikalah. Syarat yang pertama harus terpenuhi adalah mengikhlaskan amalan ini semata-mata hanya untuk Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Murni amalan yang kita lakukan, baik amalan lisan, amalan hati, amalan anggota badan, amalan harta, semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat, dan setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Amalan kita tergantung niat kita, dan kita pun akan mendapatkan balasan sesuai dengan niat kita. Apa yang kita lakukan lillah, maka balasannya dijanjikan oleh Allah dengan pahala. Sebaliknya, apa yang kita lakukan dari amalan itu adalah linnas, karena manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengancam, ya, tidak memberikan pahala, tapi sebaliknya memberikan dosa dan ancamannya. Asy-syartu tsani, syarat yang kedua, al-mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua adalah mutaba'ah, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul, apa yang dicontohkan Rasul, karena kita ini beribadah dan tidak ada jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan meneladani Rasul. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan itu tertolak. Maka amalan itu tertolak. Ini hadis yang menjadi prinsip ahli sunnah di dalam beribadah, menjadi mizan, timbangan, barometer seorang muslim di dalam beribadah. Tapi bagi sebagian orang, hadis ini seperti ruqyah. Seperti apa? Seperti ruqyah. Kalau dibaca hadis ini panas menjerit. Bisa langsung berubah dia, berubah wajahnya, atau langsung akan difitnah tuh. Wah, Wahabi ini. Ini hadis menjadi ruqyah bagi sebagian orang. Dan Nabi SAW mengingatkan terus perkara ini. Faman akhlasa a'malahu lillah, barang siapa mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah, muttabi'an fi dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikhlaskan amalannya karena Allah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hadzal ladzi 'amaluhu maqbul, maka inilah amalan yang diterima oleh Allah. Wa man faqada al-ikhlas wal mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang hilang keikhlasan di dalam amalannya dan hilang mutaba'ah, meneladani Rasul di dalam amalannya, au ahaduhuma, atau salah satu dari dua syarat ini hilang, fa'amaluhu mardudun, maka amalannya pasti tertolak. Ikhlas tanpa ittiba' jatuh dalam bid'ah.
Ittiba tanpa ikhlas jatuh dalam syirik. Ya, berat. Tidak ikhlas syirik. Ittiba tanpa ikhlas syirik. Ikhlas tanpa ittiba bid'ah. Ya, maka harus dua-dua terpenuhi. Maka amalannya tertolak. Wa dakhilun fi qaulihi ta'ala, dan orang itu akan masuk di dalam firman Allah. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah, dan kami datang kepada amalan mereka, amalan yang dilakukan oleh manusia. Mereka beramal di dunia, mereka beramal. Apa kata Allah? Faja'alnahu haba'an manthura. Tapi kami jadikan amalan mereka itu seperti debu berterbangan, tidak ada faedahnya. Di dunia mereka beramal, ya. Tetapi amalan yang mereka yakini sebagai ibadah ternyata ditolak oleh Allah. Allah jadikan di akhirat nanti seperti debu berterbangan, sia-sia. Kenapa itu? Karena tidak terpenuhi dua syarat, ikhlas dan meneladani contoh Rasulullah SAW. Wa man jama'al amrayni, dan barang siapa yang menggabungkan dua syarat tersebut terpenuhi di dalam amalannya, fahuwa dakhilun fi qaulihi azza wa jalla, maka dia masuk di dalam firman Allah azza wa jalla, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Siapa yang paling bagus agamanya, siapa yang paling baik agamanya daripada orang yang menyerahkan diri hanya untuk Allah sedangkan dia berbuat baik. Adakah orang yang lebih baik, adakah orang yang lebih mulia daripada orang yang berserah diri kepada Allah, mengikhlaskan amalannya, wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik, ittiba? Tidak ada. Orang yang paling baik orang yang menjamak antara dua syarat tadi. Wa fi qaulihi ta'ala, dan juga di dalam firman Allah Ta'ala, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang berserah diri kepada Allah, mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah, dan dia berbuat baik, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa janji Allah? Falahu ajru, maka baginya pahala 'inda rabbi, di sisi Allah. Allah siapkan pahala untuk dia. Karena dia ikhlas dan dia ittiba, meneladani Rasulullah. Pahala Allah simpan. Wala khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut bagi dia. Wala hum yahzanun, tidak ada kesedihan bagi dia. Karena dia orang yang sukses, bisa menjama antara ikhlas, menggabungkan keikhlasan dengan ittiba. Allah siapkan pahala, Allah jaga dia, jaga amalannya, Allah beri kebahagiaan bagi dia. Fa hadits Umar radhiyallahu anhu, adapun hadis Umar bin Khattab yang kita sebutkan tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, mizanun lil a'malil batinah. Hadis Umar bin Khattab itu sebagai barometer, timbangan untuk amalan-amalan batin, amalan-amalan yang tidak nampak. Wa hadits Aisyah radhiyallahu anha, adapun hadis Aisyah tadi, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun, mizanun lil a'malidh dhahirah, adalah sebagai barometer, timbangan untuk amalan zahir kita, amalan zahir kita. Fahuma hadithani 'aziman yadkhulu fihi mad-din kullu. Kedua hadis itu adalah hadis yang sangat agung, hadis tentang niat dan hadis tentang amalan zahir tadi. Semua urusan agama masuk di dalam dua hadis tersebut. Usuluhu wa furu'uhu, zahiruhu wa batinuhu, aqwaluhu wa af'aluhu. Baik itu prinsip maupun cabang agama, baik itu yang zahir maupun yang batin, baik itu ucapan maupun perbuatan, tidak lepas dari dua hadis tersebut. Ya, orang mau sholat, maka untuk menimbang amalan batin dia ikhlas apa tidak, berarti hadis siapa? Umar. Kemudian sholatnya benar apa tidak, maka timbangannya adalah hadis siapa? Aisyah. Dilihat, kalau dia sholat, datang dia sholat ikhlas, lillah, sama sekali tidak berpesit apapun untuk urusan dunia, lillah, takbir. Kemudian rakaat pertama
selesai baca Al-Fatihah, kemudian ditambah dengan surat pendek, langsung sujud. Setelah itu dia bangkit i'tidal, baru rukuk lagi. Benar tidak? Tidak benar. Mukhlis, dia ikhlas, tapi cara yang dia lakukan salah. Karena tidak ada sholat itu langsung sujud. Yang ada apa? Rukuk dulu. Rukuk dulu. Maka di situ mizan timbangan amal zahir adalah hadis Aisyah tadi. Berarti sholatnya sahih apa batal? Batal, tertolak. Tertolak. Wa qad takallama al-Imam an-Nawawi rahimahullah ala hadis Aisyah radhiyallahu anha kalaman nafisan. Al-Imam Nawawi. Siapa kunyahnya? Imam Nawawi. Abu Zakaria. Kunyahnya Abu Zakaria, namanya Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Kebanggaan orang Indonesia, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, maka harus hafal. Al-Imam Nawawi rahimahullah, ketika beliau menjelaskan hadis Aisyah tadi, hadis barang siapa yang mengerjakan satu amalan tidak ada contoh dari kami, tertolak. Kata Imam Nawawi rahimahullah, qala qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian lafaz dan riwayat, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waradun. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama ini yang tidak ada contoh dari kami, maka itu tertolak. Perhatikan lafaznya. Lafaz ini man ahdatsa, siapa yang membuat-buat perkara baru, siapa yang mengada-ngada ibadah, tata cara ibadah. Baik. Lafaz pada riwayat yang kedua, man amila amalan, siapa yang mengerjakan satu amalan. Beda tidak secara zahir? Yang pertama mengada-ada, berarti dia orang pertama yang apa? Yang membuat. Lafaz yang kedua, siapa yang mengerjakan, berarti sebelumnya sudah diada-adakan, kemudian dia apa? Ngikut mengerjakan. Ingat, kata Imam Nawawi rahimahullah, qala ahlul Arabiyyah, para ulama Arab, yakni para ahli bahasa, mereka mengatakan ar-raddu huna bima'na al-mardud, fahuwa raddun, maksudnya adalah fahuwa mardud, maka itu tertolak. Wa ma'nahu, dan maknanya adalah fahuwa batilun ghairu mu'taddu bih, amalan tersebut amalan yang batil, tidak dianggap dalam agama. Karena apa? Tidak ada contoh, tidak ada dalil, tidak ada landasannya. Batilun ghairu mu'taddu bih, batil amalan tersebut dan tidak dianggap di dalam syariat. Kita melanjutkan sedikit lagi. Kata Imam Nawawi rahimahullah, amalan yang ar-raddu mardud ini maksudnya adalah fahuwa batilun ghairu mu'taddu bih, ini adalah amalan yang batil yang tidak teranggap. Wa hadzal hadis, kata Imam Nawawi, maka hadis ini, hadis Aisyah tadi, qaidatun 'azimatun min qawaidil Islam, menjadi kaidah yang besar, kaidah yang agung di dalam kaidah-kaidah Islam. Wa huwa min jawami'i kalimi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Aisyah itu menjadi hadis yang singkat tapi padat, karena kalimatnya pendek. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fa waraddun, man amila amalan laysa alaihi amruna fa waraddun. Pendek, jawami'il kalim. Ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang pendek, ringkas, padat, maknanya luas. Fa innahu sharihun fi raddi kullil bid'ah. Maka hadis itu adalah dalil yang sharih, yang jelas di dalam membantah seluruh bid'ah-bid'ah wal mukhtara'at, dan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Hadis ini sharih, jelas sebagai bantahan untuk seluruh bid'ah dan perkara yang baru dalam agama. Wa fi riwayat tsaniyah, dan di dalam riwayat yang kedua tadi, ziyadah, ada tambahan, wa hiya annahu qad yu'anidu ba'dul fa'ilin fi bid'atin subiqa ilaiha. Ada sebagian ahlul bid'ah atau sebagian orang yang mengerjakan bid'ah, mereka tetap bersikeras ya, dengan alasan apa? Itu pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kami. Masa dikatakan bid'ah?
Kan sudah pernah dilakukan orang-orang sebelum kami. Kami hanya mengikuti saja, kata mereka. Fa idza ihtajja alaihi birriwayatil ula yaqul ana ma ahdathtu syai'an. Mereka berhujah dengan hadis tadi. Mereka katakan, kami tidak membuat perkara yang baru dalam agama. Maulid Nabi bukan kami yang buat, sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kami ratusan tahun. Ya. Kemudian keyakinan Qadariyah dilakukan orang-orang sebelum kami hanya mengikuti saja, kami hanya mengerjakan. Maka kami bukan orang yang membuat perkara yang baru dalam agama. Ayuhtaju alaihi bithaniyah allati fiha at-tasrih bi radd kulli al-muhdatsat. Maka bisa dibantah dengan lafaz yang kedua tadi sebagai bantahan bagi seluruh bid'ah. Bagi seluruh apa? Bid'ah. Sawa'un ahdatsaha al-fa'il aw ghairuhu sabaqa bi ihdathiha aw sabaqa bi ihdathiha. Baik itu yang dilakukan oleh orang yang membuat urusan yang baru dalam agama, tata cara yang baru dalam ibadah, atau dia yang mengerjakan mengikuti ahlul bid'ah sebelumnya, semuanya tetap tertolak. Baik dia mengatakan, saya tidak orang pertama yang buat perkara ini. Bagaimana kalian katakan siapa yang mengada-ngada? Saya nggak mengada-ngada, saya mengikuti orang-orang terdahulu. Maka kita jawab, nah, tapi kalian jatuh dalam apa? Man amila amalan. Kalian melakukan satu amalan yang tidak ada contoh dari Nabi. Ya, tidak ada contoh dari Nabi apa yang kalian lakukan. Karena hakikatnya seorang ittiba dan mengikuti siapa? Mengikuti Nabi dan para sahabat, bukan mengikuti orang-orang. Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara salah satu ucapan beliau adalah jangan takut. Ya, kalian akan ditanya, kenapa tidak mengikuti kebanyakan orang? Tapi takutlah kalian nanti ketika di akhirat ditanya, kenapa engkau tidak mengikuti satu orang ini? Siapa itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau hari ini aduh nggak enak nih, orang lain pada begini, kebanyakan orang begini. Enggak. Kata enggak enak buang. Karena yang enggak enak itu ketika kita ditanya, kenapa engkau menyelisih satu orang ini? Bukan kenapa engkau menyelisih kebanyakan manusia. Allah firmankan, wa in tuti' aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi, mereka akan menyesatkan kalian. Ya, karena kebanyakan manusia berada di atas apa? Kesesatan. Dan Allah sebutkan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Berarti sedikit orang yang selamat dari kerugian. Sedikit orang yang bersyukur, sedikit orang yang mentauhidkan Allah, sedikit orang yang benar-benar istiqamah di atas sunnah. Maka bukan melihat kepada kebanyakan manusia, lihat kepada siapa kita mencontoh, kepada siapa kita meneladani di dalam beragama. Kepada Rasulullah, lanjutkan. Kepada para sahabat, teruskan. Ya. Tapi kalau melihat kebanyakan manusia, manusia yang begitu banyak tidak akan bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita adalah amalan kita, dan amalan kita adalah yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini yang singkat ini bermanfaat. Insyaallah mudah-mudahan menjadi sebab kita untuk istiqamah, berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara-perkara yang baru yang tidak ada contoh di dalam beragama ini. Ahlus sunnah, mereka orang yang paling bahagia. Bahagia dengan sunnah karena mereka mencukupkan sunnah ya sebagai contoh di dalam ibadah. Tidak memberatkan diri, tidak apa? Memberatkan diri, tetapi mencukupkan apa yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya. Dari itu pesan dan wasiat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah. Ittabi'u, ikutilah siapa? Sunnah. Wa la tabtadi'u, dan jangan kalian membuat bid'ah-bid'ah. Faqad kufitum, sungguh sudah cukup apa yang dibawa oleh Nabi. Tidak butuh tambahan di dalam agama ini. Cukup apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-iqtisadu fi sunnah khairun min istihad fi bid'ah. Ya, mencukupkan kita, diri kita dalam beragama, beribadah, mengikuti sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh
banyak amalan, tetapi dalam perkara bid'ah, itu semua akan sia-sia dan kita akan mendapat murka dari Allah. Waliyahzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, memberikan taufik, memberikan istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.